Karyamu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, Tuhan. Salibmu tebus hidupku, Namamu berkuasa, Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kaulah harapanku, Kau satu-satunya yang ku pegang, Tuhan, yang ku percaya, Tuhan. Kuasa-Mu sempurna, Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah ingkar janji, Tuhan. Harapan kami dalam kasih Tuhan, Yesus Tuhan. Kaulah segalanya, Tuhan, Yesus. Tak pernah gagal rencana-Mu, berani jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, berani hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku
Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi semua umat Tuhan. Apa kabar di pagi hari yang baru ini? Mari sebelum kita beraktivitas, kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya yang menjadi makanan rohani bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai hal-hal yang boleh membuat kita menyadari bahwa Allah kita baik bagi kita. Allah kita selalu ada bagi kita, dan Allah kita itu Allah yang heran dan besar. Hari ini kita akan belajar dari kitab Roma. Kita buka dalam Roma pasal 8. Kita akan baca beberapa ayat. Kita akan baca mulai ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31. Roma 8 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk saudara. Dikatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita baca ayat ini terlebih dahulu. Saudara, ayat ini bukan untuk menjadi kesombongan bagi kita. Ayat ini bukan untuk menjadi tameng saat kita ingin unjuk gigi atau unjuk diri. Tidak sama sekali. Tetapi ayat ini menceritakan kepada kita bahwa orang yang pikirannya dikuasai oleh pikiran Kristus, cara berpikirnya berbeda. Ayat ini berkata kepada kita, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Di dalam sebuah tulisan buku dikatakan oleh Olshausen ini mengatakan bahwa ada sebuah cara berpikir yang kolosal. Kolosal itu besar, agung. Cara berpikir yang profound and colossal. Profound itu artinya mantap. Profound itu artinya berdasar, jelas, yakin. Kolosal itu artinya cara berpikir yang besar, bukan cara berpikir yang takut-takutan dan sebagainya. Jadi di sini jelas bahwa Paulus itu yakin, karakter berpikirnya yakin. Nah, karakter berpikir yang yakin ini tidak lain tidak bukan adalah pikiran Kristus. Ketika Roh Kudus yang adalah Allah sendiri dan Kristus Yesus yang juga adalah Allah sendiri itu menguasai hati, pikiran dan tubuh kita, maka kalimat ini akan keluar dari mulut kita bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mencoba menggertak iblis, karena iblis tidak perlu digertak. Iblis mendengar nama Yesus sudah lari tunggang langgang. Tapi ini merupakan senjata untuk kita sendiri, menguatkan kita. Betapa ketika pikiran kita itu dikuasai pikiran Kristus, maka dengan yakin kita akan katakan, aku punya jaminan karena Allah ada di pihakku. Siapa yang akan melawan aku?
Ini sebuah cara berpikir yang baru. Kita tahu bahwa melalui apapun dari ayat ini, ada Allah yang adalah pemenang di atas segala pemenang. Allah yang selalu berkemenangan itu menyertai kita semua. Kalau Allah yang berkemenangan ini adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita, Allah yang membawa kita di dalam setiap musim, maka setiap musuh, tantangan yang kita hadapi juga adalah musuhnya Allah. Dan kalau mereka adalah musuhnya Allah, kita sudah tahu outcome-nya seperti apa nantinya. Kita sudah tahu kemenangan ada di pihak siapa. Ya betul, kemenangan di pihak orang-orang yang mengasihi Allah. Kemenangan berada di pihak orang-orang yang berjalan bersama dengan Allah. Yang tidak berjalan mengandalkan manusia, tetapi berjalan mengandalkan Allahnya. Allah yang baik itu, yang membawa kita dari kemenangan sampai kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory, dari kekuatan kepada kekuatan, from strength to strength. Allah yang menyertai kita, itu yang akan memberikan kemenangan. Dan ini semua sudah diberikan kepada kita. Dan ini semua sudah dinyatakan kepada kita melalui pikiran-pikiran Kristus. Tinggal bagaimana hari-hari ini kita belajar untuk memperkatakannya sehingga hati kita, roh kita memahami hal ini. Dan ketika saudara memperkatakan ini memang tidak dijanjikan bahwa keadaan akan selalu baik. Mungkin ketika saudara memperkatakan ini di saat saudara sedang terpuruk. Tetapi it's okay, ada Allah. Kalau Allah ada bersama dengan saudara, masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada kesempatan. Siapa sih yang berani menjegal Allah kita? Siapa sih yang berani mengalahkan Allah kita? Tidak ada. Dan biar Roma 8 ayat 31 ini menjadi consolation bagi kita. Menjadi sebuah penghiburan. Bahwa tidak ada satu kuasa sakit, penyakit, sihir, kutuk, santet, atau penyakit apapun yang bisa menang melawan kita. Mungkin kelihatannya kita sedang melawan, tetapi kita tahu ketika kita bersama dengan Allah, ketika pikiran kita adalah pikiran Kristus, kita tahu hasilnya adalah kita pasti berkemenangan. Dan saudara perlu catat baik-baik, berkemenangan di dalam Tuhan itu bukan berarti menang, selesai. Enggak. Tapi berkemenangannya gilang gemilang. Kemenangannya dipenuhi dengan kemuliaan, nama Tuhan dipermuliakan. Kemenangan yang saudara raih itu akan jadi saksi bagi banyak orang. Sehingga orang yang lain juga akan terimpartasi pikiran Kristus ini. Sehingga mereka nantinya juga punya iman percaya. Kalau orang itu ditolong, aku juga pasti ditolong. Kalau orang itu berkemenangan, aku juga pasti berkemenangan. Maka pikiran Kristus ini menular ke orang lain. Dan inilah rupanya yang disampaikan oleh Paulus. Very contagious, sangat menular. Supaya semua orang yang percaya punya pemahaman dasar yang demikian. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dan kalau saudara masih kurang yakin, coba saudara lihat apa sih, sejauh apa yang Allah lakukan. Kok sampai dia berani mengatakan bahwa dia di pihak kita, Allah di pihak kita pasti berkemenangan. Memangnya Allah sebaik apa untuk kita? Ayat 32 dikatakan apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kita sudah memasuki bulan Desember. Kita tahu Desember identik dengan Natal. Pemberian Yesus yang lahir ke dunia. Tidak disayangkan. Diturunkan Yesus ke dunia. Diberikan ke dunia ini. Menjelma menjadi manusia. Tetapi ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia.
Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Segala sesuatu di dalamnya termasuk kemenangan. Ingat, mengaruniakan segala sesuatu. Mengaruniakan berarti sesuatu yang tidak bisa kita usahakan. Jadi harus, kalau orang Jawa mengatakan diwenehi, diberikan gitu ya. Diberikan. Harusnya kita tidak bisa membayar, tidak bisa melunasi, tetapi diberikan. Kalau dia memberikan anaknya yang tunggal, bagaimana ia tidak mengaruniakannya segala sesuatu kepada kita. Kita ini dikasihi. Oleh karena itu sebagai orang yang dikasihi, jadilah orang-orang yang memiliki pikiran sebagai orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi itu merasa safe. Orang yang dikasihi itu merasa aman, tentram, tenang. Besok makan apa ya? Oh, aku dikasihi oleh Allahku. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Sebagai orang yang dikasihi itu dikenai kasih. Dan kasihnya bagi kita itu tidak cuma hari ini, besok. Ada lagu lain mengatakan apa? Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Saudara, kita ini dikenai kasihnya Tuhan loh saudara. Dikaruniai, segala sesuatu itu dikaruniakan kepada kita. Kemenangan, kesehatan. Kita tidak perlu khawatir. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Pikiran Kristus biarlah itu menguasai kita. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Untuk kesekian kalinya saya katakan kalimat ini bukan untuk sombong-sombongan. Sebab apanya yang bisa disombongkan dari kita? Kalimatnya juga mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tapi kalau tidak ada Allah di pihak kita, banyak yang akan melawan dan menjatuhkan kita. Dia Allah yang sangat baik bagi kita. Dia Allah yang menyediakan segalanya bagi kita. Bahkan anaknya yang tunggal itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba di kamar mandi saudara, muncul ayat yang berikutnya ini. Tiba-tiba saya nyanyi. Dan ketika saya baca, loh ternyata ini ayat selanjutnya. Ayat yang ke-35. Roma 8 ayat 35. Coba saudara lihat. Dikatakan dengan jelas di sini apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 35 dulu, 36 nanti kita akan lanjut kalau waktunya keburu. Ayat 35 ini mengatakan dengan jelas, bukan berarti kasih kita kepada Tuhan, tapi kasihnya kepada saya, kasih Kristus kepada kita. Kasih Kristus kepada kita itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Tapi kalau kasih kita kepada Kristus bisa dipisahkan. Kelaparan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih kita kepada Kristus. Penindasan bisa memisahkan kita dari kasih kita kepada Kristus. Tapi kalau kasih Kristus kepada kita, tidak ada yang bisa memisahkan. Kasihnya itu tetap sama, melewati musim apapun, situasi apapun. Dia tetap mengasihi kita. Saudaraku dimanapun Anda berada, saya merasa juga ada yang mungkin menyaksikan ini bukan 4:30 pagi tetapi agak siang. Mungkin Anda sedang terganggu kesehatannya dan iblis mencoba mengintimidasi. Oh, aku sakit ini karena dosaku. Kasih Kristus berkurang dalam hidupku. Tengking dalam nama Yesus. Kasih Kristus tidak berkurang untuk hidup saudara. Kasih Kristus itu tetap sama. Tidak bisa diganggu gugat. Dinaikkan, dikurangi oleh apapun juga. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasihnya kepada kita itu tetap untuk selama-lamanya. Kalau Anda sakit, masih ada kasih Kristus bagi Anda. Kalau Anda sedang berkekurangan, kasih Kristus itu masih bersama dengan kita. Tetap tinggal di dalam kasih Kristus.
Tetap miliki pikiran Kristus. Sebab orang yang dikasihi pasti memikirkan kekasihnya. Apakah Anda memikirkan kekasih Anda, Kristus? Apakah pikiran Kristus itu menguasai Anda? Kalau iya, puji Tuhan. Tidak akan lama lagi Anda akan terima mujizat. Terus perkatakan mujizat akan terjadi. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasihnya itu terlalu berkuasa untuk bisa dipisahkan oleh hal-hal yang lain. Kadang-kadang manusia ini berpikir bahwa, oh iya pokoknya aku mengasihi Tuhan. Pokoknya aku ke gereja. Bukan faktor itu, bukan dari kita. Tapi dari Kristus bagi kita semua. Kasih yang terbesar. Kasih Kristus. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kasih Kristus membuat kita memiliki pikiran Kristus. Dikasihi membuat kita berpikir tentang kekasih hati kita. Pagi hari ini, pikirkan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang patut didengar, patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan dasar bahwa kita dikasihi oleh Kristus Yesus. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Penderitaan atau apapun, varian Omikron atau apapun. Saya bingung juga saudara, lama-lama ini COVID kalau diterus-teruskan, saudara belajar mata kuliah bahasa Yunani gitu ya. Alfa, beta, gamma, delta, terus jalan, ini mulai Omikron, nanti apalagi. Lama-lama belajar abjad Yunani, Eliniko Alfavito lama-lama ya kan. Nah, saudara tidak usah takut. Saudara tinggal dalam kasih Tuhan. Pikirkan tentang Tuhan, pikirkan Tuhan. Ayat 31 tadi yang kita baca di awal, apa sih yang dapat memisahkan kita? Apa sih? Tidak ada. Ayat 31 mengatakan siapa yang dapat melawan kita? Kalau Allah di pihak kita. Ya. Nah pagi hari ini saya tidak akan perpanjang. Mungkin nanti lain saat kita akan lanjutkan ayat-ayat yang berikutnya. Ayat 37 saya akan tutup di ayat 36 dan 37. Ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, catat ayatnya baik-baik. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Loh katanya Tuhan mengasihi kita. Tapi kok di dalam kehidupan kita sepanjang hari kok mengalami bahaya maut. Kami dianggap sebagai domba sembelihan. Ini maksudnya seperti apa? Kenapa kok demikian? Katanya Allah itu setia. Katanya Allah itu baik. Nah, yang harus saudara ketahui, yang harus saudara pahami, bahwa yang namanya iblis itu tidak suka nganggur. Dan namanya bahaya setiap hari itu ada. Saya pernah bagikan di ibadah raya, khotbah saya tentang padang gurun, bahaya itu selalu ada. Tapi kasih Allah itu meluputkan bangsa Israel. Sehingga tidak ada ular tedung yang menyerang berbisa, kalajengking tidak ada karena ada perlindungan. Tapi memang kita berjalan, berada di tengah-tengah bahaya sepanjang hari. Tapi firman Tuhan mengatakan, tidak perlu takut. Tidak akan kena bahaya. Sebab ada perlindungan dari Tuhan. Kasih-Nya kepada kita membuat kita dilindungi oleh Tuhan. Kasih-Nya kepada kita membuat kita tetap baik-baik saja. Apapun kondisi saudara hari ini, sekali lagi pandang Yesus, pandang kasih Yesus. Letakkan diri saudara dalam sebuah posisi yang adalah dikasihi oleh Kristus. Dan posisi itu akan membuat kita memiliki pikiran Kristus. Kalau hari ini saudara merasa tidak kuat, kuat dalam nama Yesus. Kita baik-baik saja. Ada kasih Kristus yang akan membuat kita kuat. Ayat 37 terakhir, lalu kita akan selesai. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya balik ayatnya, saya baca dari kalimat terakhir. Oleh Dia yang telah mengasihi kita,
Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Melewati apapun juga, melewati kondisi seperti domba sembelihan yang berada di dalam bahaya sepanjang hari. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Kita lebih daripada orang yang menang. Orang menang aja sudah bersyukur. Tapi kalau lebih dari pemenang, bahasa Inggrisnya more than conquerors. Bayangkan, dari domba sembelihan menjadi conquerors. Tetapi ini bukan cuma conquerors, tapi more than conquerors. Lebih daripada pemenang. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo pegang janji ini. Bahwa kalau ada Allah di pihak kita, ada Allah yang mengasihi kita, siapa yang dapat melawan kita? Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Kelaparan, aniaya, tak satu pun. Oleh karena itu, pagi hari ini pandang Yesus. Sebelum beraktivitas, ambil waktu untuk berdoa sejenak. Katakan, aku mau pikiran Kristus menguasai pikiranku. Aku mau menerima kasih Kristus. Karena aku tahu aku dicintai, aku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang baik. Saya berdoa pagi hari ini, sepanjang hari ini, saudara mengalami pertolongan, mujizat dan jamahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Dan biar kebenaran firman-Mu ini boleh kami dengarkan, kami terima, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami mulai hari ini dengan pikiran Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.